Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kita membahas terkait dengan akuntansi. Jadi mungkin teman-teman udah tahu lah ya, di video kali ini kita mau bahas apa. Kita mau bahas terkait dengan bahas soal HRD. Banyak teman-teman yang tanya nih, Bang, kenapa sih konten bahas soal HRD itu sering banget? Ya, tidak bisa dipungkiri teman-teman ya. Kita sebagai sarjana ekonomi, kalau tamat pasti cari kerja dulu. Memang ada sih yang wirausaha, tapi mayoritas besar pasti cari kerja dulu. Dan kalau cari kerja berlatar belakangkan akuntansi, pastinya itu perlu banyak soal dari HRD supaya bisa diterima masuk ke dunia kerja atau ke perusahaan yang dilamar. Untuk itu teman-teman, mungkin video konten seperti begini ini kurang relevan bagi teman-teman kita yang masih SMA, SMK, atau masih kuliah. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman yang masih SMA nonton video ini, atau masih dalam jenjang pendidikan lah ya, teman-teman bisa lihat bahwa soal dalam dunia kerja dengan dunia pendidikan itu sebenarnya relevan. Jadi tidak ada salahnya teman-teman coba mengerjakan soal HRD, meskipun teman-teman belum dalam posisi mencari pekerjaan. Dan saya terima kasih banget untuk teman-teman semua yang support saya, termasuk yang mengirimkan soal ini. Sebenarnya teman-teman, saya ada terima banyak banget soal, ya, baik soal HRD, soal pendidikan, ataupun lain sebagainya. Namun dari banyak soal tersebut, tentu saya pilih yang untuk dijadikan konten ya, itu adalah yang paling relevan. Dan bicara soal relevan ini sebenarnya subjektif banget teman-teman. Soal HRD yang saya pilih ini menurut saya relevan banget dengan keadaan sekarang di kota saya teman-teman ya. Saya kurang tahu di kota lain bagaimana, tapi di kota saya ini sangat relevan dan sangat mirip soalnya. Dan kalau kita lamar akuntannya memang soalnya seperti begitu ya, soal dari HRD. Untuk itu karena saya melihat banyak banget manfaat dari konten seperti begini, makanya saya agak sering buat videonya. Jadi teman-teman, saya mohon maaf kalau saya belum bisa buat materi baru. Sebenarnya ada materi baru, masih dalam proses penyusunan. Teman-teman tunggu saja. Tapi video-video soal HRD seperti begini pasti bakal sering muncul ya. Setiap ada email dan soalnya bagus, pasti saya buat kontennya. Jadi daripada terlalu banyak saya berbicara teman-teman ya, seperti biasa, untuk materi sudah ada di kolom deskripsi, teman-teman bisa langsung download. Dan di situ juga nanti ada exercise dan materinya sebenarnya hampir sama, cuma beda-beda angka saja. Jadi nanti teman-teman boleh mengerjakan dulu ya materinya. Nanti kalau nggak bisa, teman-teman nonton video ini, kita bahas bersama. Nanti teman-teman kerjakan lagi exercise-nya ya, supaya makin mantap lagi dan supaya dapat ilmunya. Dan juga teman-teman, satu lagi catatannya, untuk soal yang saya terima itu angkanya sudah saya ubah ya, dan konsep soalnya sudah saya ubah. Saya tidak mengambil bulat-bulat lah dari teman-teman kita, karena ya saya takut juga ini kan soal ini kan milik perusahaan ya, jadi sudah saya modifikasi. Kalau nanti di kemudian hari ada perusahaan yang merasa, oh ini soalnya milik banget dengan punya saya, cuma beda angka dan beda kasus saja, teman-teman boleh kontak pribadi saya, boleh email, boleh DM, nanti paling videonya saya hapus atau saya take down lah. Karena saya juga menghargai perusahaan yang membuat soal ini ya. Tapi jujur memang soalnya sudah saya ubah, dan ya tentu teman-teman ini tujuannya untuk edukasi, bukan untuk yang lain-lain. Jadi mungkin itu saja teman-teman, kita langsung ke tampilan komputer untuk membahas soalnya. Oke teman-teman, kita sudah berada di tampilan komputer ya. Ini adalah tampilan file yang teman-teman download di kolom deskripsi. Jadi teman-teman, sedikit saya jelaskan terkait dengan file ini teman-teman ya. Di sini ada terdiri dari 4 sheet, ada latihan 1A, ada latihan 1B, ada exercise 1A, dan ada exercise 1B. Sebenarnya masih ada sih namanya posisi akun. Ini sebenarnya saya ambil dari video saya, video akuntansi perusahaan dagang. Kenapa saya ambil file ini? Supaya nanti membantu kita untuk mengerjakan latihan 1A ini, karena ini adalah proses menjurnal. Dan di video kali ini kita mengerjakan latihan 1A dan latihan 1B. Untuk exercise 1A dan exercise 1B ini akan teman-teman kerjakan di rumah ya. Jadi bisa dikatakan ini PR lah ya. Kalau teman-teman mau latihan lagi, mana tahu ya, supaya lebih mantap lagi, teman-teman boleh mengerjakannya. Dan teman-teman tenang saja, nanti saya akan berikan juga file pembahasannya, sehingga teman-teman bisa membandingkan antara jawaban teman-teman dengan jawaban saya. Kalau nanti ada perbedaan, mungkin teman-teman boleh sharekan ya di kolom komentar. Bisa jadi saya salah teman-teman. Ingat, saya belum tentu benar teman-teman ya. Dan ada banyak banget di video saya yang saya sharekan itu, saya punya banyak kesalahan. Jadi teman-teman jangan bilang berbeda nih, teman-teman pasti salah. Tidak, bisa jadi saya yang salah teman-teman. Jadi kalau nanti ada yang salah, mungkin saya koreksi ya. Dan ini juga bagus teman-teman untuk melatih ketelitian teman-teman, oke? Dan juga teman-teman, sebenarnya exercise 1A dan exercise 1B ini soalnya sama persis seperti latihan 1A dan latihan 1B yang akan kita kerjakan di video kali ini. Yang beda hanya angka-angkanya saja ya. Dan kita masuk ke latihan 1A. Untuk latihan 1A ini sebenarnya ini soalnya ini berupa penjurnalan ya. Kita diberikan sebuah perusahaan, ada transaksi di bulan April. Seperti biasa kita jurnal transaksinya, nanti ada jurnal penyesuaian juga. Setelah kita buat jurnal penyesuaian, pastinya kita membuat laporan keuangannya. Di sini saya sudah buat formatnya, ada format jurnal, ada format kertas kerja simple ya. Kenapa saya pakai format kertas kerja simple? Karena saya tidak menggunakan sistem buku besar teman-teman. Kalau kita mencatat menggunakan buku besar itu nanti lama banget ya, karena kita mau posting satu persatu di akun-akunnya.
Jadi saya langsung pakai kertas kerja simple saja. Dan untuk mengerjakannya ini mungkin teman-teman nanti agak bingung ya, nggak apa-apa, nanti saya jelaskan secara pelan-pelan. Ini sebenarnya caranya itu cara yang simple, cara yang cepat tanpa membuat buku besar. Apakah ini boleh di dunia kerja? Sebenarnya sih nggak boleh, harus ada buku besarnya ya, karena buku besar itu berisi informasi. Tapi karena kita hanya mengerjakan soal, ya kita bolehlah. Tapi kalau teman-teman merasa, bang ini kurang pas ini, saya mau buat buku besar, teman-teman boleh buat buku besar sendiri ya, karena nanti hasilnya itu pasti sama. Ini karena supaya durasinya jangan terlalu panjang saja teman-teman. Dan kan kalau buku besar itu kan sistemnya cuma pindah-pindah saja ya. Dan udah banyak banget kok video saya terkait dengan buku besar. Jadi teman-teman boleh mengerjakannya sendiri. Oke. Nah ini untuk posisi akun saya pindahkan dulu teman-teman ya ke sebelah latihan 1A supaya kita lebih gampang menjurnalnya. Untuk proses penjurnalan ini saya rasa sih teman-teman harusnya sih sudah tutup mata ya kalau udah sering banget ngerjain soal HRD di video saya ya. Karena model soalnya itu semua sama teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke soal ini teman-teman. Pada tanggal 1 April 2018, Joko memutuskan untuk pindah ke kantor sewaan dan menjalankan usahanya secara penuh. Selama bulan April, Joko melakukan transaksi-transaksi berikut ini. Aset berikut yang diterima Joko itu ada kas 100 juta, ada piutang 35 juta, ada bahan habis pakai atau perlengkapan sebesar 2.400.000, ada peralatan kantor 10.500.000, dan tidak ada kewajiban yang diterima. Nah, ini teman-teman. Kata-katanya ini sebenarnya memang agak rancu ya. Sebenarnya bukan rancu sih, tapi agak aneh saja. Sebenarnya ceritanya ini simple banget. Dalam arti, Joko di tanggal 1 April tuh udah resign dan dia mendirikan perusahaan baru. Punya dia lah. Dulunya itu dia mungkin kerja sama orang atau kongsi. Sekarang dia udah fokus sama usaha dia sendiri ya. Jadi per tanggal 1 April dia ada store harta dia sebagai neraca awal dia ya. Nah sebenarnya cuma itu saja yang ini disampaikan. Tapi karena ini soal dari HRD dan saya juga sebenarnya tidak mengubah secara penuh konsep soalnya ya. Angkanya pasti saya ubah tapi konsep soalnya tidak saya ubah ya, supaya memang saya tidak menghilangkan esensi nilai dari soal ini. Kalau nanti teman-teman melawan pekerjaan ya, teman-teman pasti akan sering mendapatkan soal-soal yang sulit dimengerti. Sebenarnya bukan sulit dimengerti teman-teman, tapi dalam dunia kerja itu kan dinamis banget ya, cepat banget ya. Terkadang informasi yang disampaikan itu memang minim banget. Jadi diharapkan karyawan itu langsung paham maksudnya itu apa tanpa dijelaskan secara detail ya. Sama sih soal ini. Soal ini mungkin kata-katanya itu agak ribet dan agak sulit dimengerti, tapi sebenarnya konsepnya itu atau logikanya itu gampang banget. Dia tuh ya dari keluar dan mendirikan perusahaan baru. Cuma mungkin kata-katanya bertele-tele saja. Dan ya teman-teman jangan bingung ya. Kita memang harus punya mindset itu, mindset yang dinamis, yang cepat, yang efisien. Maksud soalnya ini apa? Langsung hubungan dengan dunia kerja. Tapi kalau di lembaga pendidikan mungkin lebih detail dia ya, lebih step by step. Dan ya memang itulah perbedaannya. Makanya kenapa saya nggak ubah kata-kata yang menjadi lebih simpel ya, supaya saya ingin menunjukkan pada teman-teman bahwa soal-soal yang kita hadapi dari HRD itu terkadang memang agak membingungkan, tapi sebenarnya bisa dimengerti lah, masih bisa dimengerti ya. Ada dua kemungkinan saya teman-teman. Yang pertama terlalu singkat ya, yang kedua ya katanya terlalu bertele-tele. Dan harus diakuin teman-teman ya, yang buat soal ini kan memang bukan dari dosen ya, atau mungkin bukan guru, tapi melainkan mungkin karyawannya sendiri ya, yang kuliah akuntansi, yang akuntansinya jago. Jadi ya mungkin penyampaiannya itu tidak sebagus seorang guru ya, dan itu harus dimaklumi. Oke, jadi di sini harus kita jurnal teman-teman. Ini harus ada jurnal awal. Kita harus mencatat jurnal awalnya itu terkait dengan aset-aset yang dia store. Dia ada store kas, ada store piutang, ada store bahan habis pakai atau perlengkapan, ada store peralatan kantor ya. Nominalnya 100 juta, 35 juta, 2.400.000 dan 10.500.000. Tidak ada hutang ya. Bagaimana jurnalnya? Untuk membuat jurnalnya, ini saya kembali lagi ke awal ya. Teman-teman jangan bingung ya. Teman-teman lihat dulu apa saja yang pengaruh. Tentu ada kas bertambah, ada piutang bertambah, ada bahan habis pakai atau perlengkapan bertambah, ada peralatan kantor bertambah. Kalau teman-teman nggak tahu posisinya di mana, teman-teman buka di posisi akun ini. Kas bertambah di debit, piutang bertambah di debit, perlengkapan bertambah di debit. Oke, terus tadi ada apa lagi? Ada peralatan ya, ini ya, peralatan. Peralatan bertambah di debit. Karena dia bertambah di debit, maka teman-teman catat di sini. Kas di debit 100 juta. Terus ini ya, ada piutang, ada perlengkapan, dan ada peralatan. Nominalnya masing-masing 35, 2.400.000. Dan ini teman-teman, 10.500.000. Oke. Ini saya perkecil lah ya supaya teman-teman bisa nampak, karena nanti terlalu pindah-pindah. Nah, ini jurnalnya teman-teman. Pertanyaannya, kreditnya apa teman-teman? Kreditnya itu pasti adalah modal. Kenapa modal? Karena ini kan setoran awal dia. Dia store ke usaha dia. Ingat, akuntansi itu kan harus balance ya, aktiva sama pasiva, atau harta sama dengan kewajiban tambah modal. Harta sudah di store di debit. Kreditnya apa? Pasti modal. Modalnya bertambah karena harta dia ini berasal dari modal dia dan gak ada utang. Sebesar berapa teman-teman? Ini 147.900.000.
modal di kredit. Kenapa modal di kredit? Karena modal bertambah di kredit. Teman-teman bisa lihat di sini. Nih, modal bertambah di kredit. Oke. Nah, jadi teman-teman harus tahu akun-akun apa saja yang berpengaruh ya. Terkait posisinya, kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa buka file ini, posisi akun. Ya, sesimpel itu teman-teman. Dan saya nggak bilang kok teman-teman itu nggak boleh nyontek. Boleh nyontek. Cuma kalau lagi ujian ya mungkin agak susah. Tapi kalau nanti di dunia kerja ya boleh-boleh saja ya. Yang penting benar dia. Kita masuk ke tanggal 1 ya. Ini ada transaksi bulan April. Tanggal 1 ada pembayaran sewa untuk 3 bulan sesuai kontrak. Harga sewanya itu per bulan 2 juta, total 6 juta. Jadi dia ada membayar sewa. Nah, sekarang kalau dia membayar sewa untuk 3 bulan, ini kan sewa dibayar di muka ya. Kita harus tahu teman-teman, dia pakai metode beban atau metode harta. Untuk mengetahuinya bagaimana, kita lihat di ini ada diberitahu terkait dengan akun-akun yang dipakai di perusahaan ini. Ternyata dia memiliki akun sewa dibayar di muka. Maka bisa kita pastikan bahwa dia ini menggunakan metode harta ya, karena ada akun sewa dibayar di muka. Kita buat di sini tanggal 1. Bagaimana akunnya kalau udah membayar sewa? Dia ada membayar sewa. Sewa dibayar berarti uang dia berkurang. Ya, tentu bayar sewa nih, pasti uang berkurang ya. Uang itu kan kas ya. Kas berkurang di mana? Tentu lihat di sini. Kas berkurang di kredit. Oke, terus ada sewa dibayar di muka. Ini, dibayar di muka. Karena dia membayar sewa, maka sewanya pasti bertambah ya. Sewa bertambah di mana? Di debit. Oke, berarti jurnalnya itu adalah sewa dibayar di muka di debit pada kas di kredit. Oke. Ini saya kembali ke awal lagi ya. Kenapa saya kembali ke awal? Supaya teman-teman tuh bisa lebih paham. Oke, nominalnya 6 juta. Karena dia bayar 3 bulan ya. Terus kita masuk ke tanggal 2, membayar premi asuransi kerugian dan kebakaran untuk properti atau asuransi dibayar di muka sebesar 7.200.000. Ini untuk setahun nih teman-teman ya. Jurnalnya bagaimana? Dia membayar premi asuransi, membayar premi di muka, berarti asuransi dibayar di muka. Ketika dia membayar, maka kasnya berkurang. Kas berkurang di mana? Di kredit. Ini teman-teman. Terus asuransi dibayar di muka di debit. Ini sama seperti yang tadi ya, sama seperti sewa dibayar di muka. Bedanya biayanya ini adalah biaya asuransi. Maka jurnalnya itu adalah asuransi dibayar di muka pada kas sebesar 7.200.000. Oke, sudah selesai. Kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 4. Menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka. Nah, ini ingat teman-teman, pembayaran di muka. Untuk jasa yang akan disediakan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, di tanggal 4 ini logikanya itu adalah kita menerima uang, tapi belum kita kerjakan. Ingat teman-teman catatannya, belum kita kerjakan. Ya, makanya itu kita catat sebagai pendapatan diterima di muka. Kalau belum kita kerjakan, maka kita belum bisa anggap itu sebagai pendapatan. Ibarat gini nih, saya beli barang sama teman-teman ya. Saya kasih uangnya dulu, tapi barangnya belum diantar. Maka teman-teman belum bisa mencatat itu sebagai pendapatan. Malah statusnya itu adalah hutang ya. Teman-teman, utang saya. Kenapa? Karena saya udah kasih uang duluan, sedangkan barangnya belum diantar. Masih ada utang barang yang mau diantar gitu ya. Kalau di kasus ini masih ada hutang jasa gitu ya. Teman-teman belum mengerjakan jasa itu. Jadi ibaratnya itu saya masih titip uang kepada teman-teman. Itu sebabnya teman-teman pendapatan diterima di muka itu ya, ingat yang ada kata diterima di muka ya, itu statusnya itu sebagai hutang ya, bukan sebagai pendapatan. Posisinya itu di neraca, bukan di laporan laba rugi. Maka karena kita menerima kas, dapat uang nih, maka kas kita bertambah. Kas bertambah di mana teman-teman? Di debit. Terus kreditnya apa? Kreditnya itu adalah pendapatan diterima di muka. Kenapa? Karena pendapatan diterima di muka ini teman-teman bertambah di kredit. Nah, ini teman-teman ya, ini pelan-pelan nih. Karena statusnya itu seperti hutang. Hutang juga bertambah di kredit. Maka kreditnya itu adalah pendapatan diterima di muka sebesar 25 juta. Oke, kita lanjut lagi ke tanggal 5. Membeli tambahan peralatan kantor secara kredit dari CV Stationery. Nah, di sini ada kata kredit. Kalau kredit itu pasti belum dibayar ya, atau hutang. Nah, ingat teman-teman ya, kalau ada kata kredit itu pastinya belum dibayar ya. Kita sudah beli nih tapi belum bayar. Maka ada timbul hutang. Hutang bertambah di mana? Hutang bertambah di kredit ya. Kita buat di sini hutang usaha kredit sebesar 5 juta. Oke, debitnya apa teman-teman? Membeli tambahan peralatan kantor. Kita beli peralatan kantor, maka peralatan kantor kita bertambah. Peralatan kantor bertambah di mana? Di ini teman-teman, debit. Maka debitnya itu adalah peralatan kantor ya, sebesar 5 juta. Oke, seperti gitu saya teman-teman jurnalnya. Gampang ya. Kalau teman-teman nggak bisa, ingat nyontek dari sini teman-teman. Ini sudah saya sediakan. Terus tanggal 6 nih, menerima kas dari klien atas honor pekerjaan. Nah, ini kita terima atas honor. Berarti sudah kita kerjakan ya. Kalau sudah kita kerjakan, otomatis kita bisa anggap dia sebagai pendapatan usaha, bukan pendapatan diterima di muka. Kalau diterima di muka tadi, di sini teman-teman, ini yang belum kita kerjakan. Kalau sudah kita kerjakan, yang murni itu udah pendapatan kita sebesar 2.500.000. Kalau menerima kas, maka kasnya itu bertambah karena kita dapat uang nih, uang kita bertambah
kas bertambah di mana? Di debit. Ya, teman-teman buat nih. Kas sebesar 2.500.000. Oke, ini teman-teman ya. Terus pertanyaannya, kreditnya apa? Kreditnya itu adalah pendapatan. Tentu lihat pendapatan bertambah di mana? Nih, di kredit. Ya, pendapatan kita bertambah teman-teman. Sebesar 2.500.000. Karena kita kerjakan dan sudah murni menjadi pendapatan kita, maka kita catat sebagai pendapatan. Bukan pendapatan diterima di muka ya. Ingat teman-teman, harus tahu bedanya. Oke, tanggal 10, membayar tunai untuk iklan koran. Nah, kita bayar nih untuk iklan koran. Ketika kita bayar, maka uang kita keluar. Ketika uang kita keluar, maka kas kita berkurang. Kas berkurang di mana? Nih teman-teman, di kredit. Ya, maka teman-teman catat nih, kas. Sebesar berapa nih? 500.000. Nah, pertanyaannya, debitnya apa? Debitnya pastinya itu adalah iklan koran, beban iklan. Nah, beban bertambah di mana? Ya, teman-teman lihat nih, beban bertambah di debit. Ya, berarti beban iklan. Berapa teman-teman? Sebesar 500.000 juga. Oke ya, udah selesai nih teman-teman ya. Sekarang tanggal 12, membayar CV stationery dari utang pembelian tanggal 5 April. Nah ini tanggal 5 April nih, teman lihat nih, ini 5 April. Ada sebesar 5 juta. Di tanggal 12 kita bayar tuh 5 jutanya. Yang ini jurnalnya ya. Berarti di tanggal 12 kita bayar hutang kita. Nah pertanyaannya, ketika kita membayar hutang, akun apa saja yang berpengaruh? Tentunya teman-teman, kita pilihan lebih simpel dulu. Di situ ada komponen kas ya, karena kita bayar, uang kita berkurang. Kas berkurang di mana? Di kredit ya. Tonton catat dulu. Tonton mulai dari yang paling gampang dulu ya. Sebesar 5 juta. Nah, debitnya apa teman-teman? Karena kita membayar hutang ya, maka hutang kita itu berkurang teman-teman. Pertanyaannya, kalau hutang berkurang, posisinya di mana? Kita lihat teman-teman. Berkurang di debit ya, maka kita catat dia di debit. Kita setelah melakukan proses pembayaran ya, akhirnya hutang kita berkurang dan hutang berkurang di debit. Kita catat dia di debit. Oke, ini jurnalnya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke tanggal 12 lagi. Mencatat jasa yang disediakan secara kredit tanggal 12 April. Pada tanggal 12 April, ini kata-katanya memang agak rancu teman-teman, tapi saya coba translatekan, saya terjemahkan supaya lebih gampang. Pada tanggal 12 April ya, ada jasa yang disediakan. Kita ada mengerjakan jasa kepada orang lain pada tanggal 12 April. Tapi belum dibayar. Tapi kita catat teman-teman. Kita ada catat nih, kita ada kerjakan, belum dibayar. Otomatis ketika ada jasa yang kita kerjakan, maka di situ akan ada pengaruh akun pendapatan. Karena kan sudah kita kerjakan, harusnya kita dibayar dong. Tapi masalahnya belum dibayar. Maka yang pertama itu akun yang berpengaruh adalah akun pendapatan. Yang kedua, ketika nggak dibayar, maka itu statusnya menjadi apa? Menjadi piutang. Berarti ada orang yang utang kepada kita karena dia belum bayar ya. Di sini logikanya teman-teman, piutang kita bertambah. Kenapa bertambah? Karena belum dibayar. Ada muncul akun piutang. Yang kedua, ada pendapatan. Pendapatan juga bertambah karena ada jasa yang telah kita kerjakan namun belum dibayar. Maka akun piutang bertambah, akun pendapatan juga bertambah. Akun piutang bertambah di mana teman-teman? Di debit ya. Terus akun pendapatan bertambah di mana teman-teman? Nih, pendapatan di kredit. Maka jurnalnya itu adalah piutang pada pendapatan. Nah gitu teman-teman ya. Itu tadi secara logikanya ya. Ini jurnalnya teman-teman. Ingat teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, jasanya sudah kita kerjakan, maka pendapatannya bertambah. Tapi jasa yang sudah kita kerjakan itu, yang sudah kita sediakan, belum dibayar ya, masih statusnya piutang ya. Maka ada akun piutang yang bertambah. Kalau misalnya sudah dibayar, maka di sini adalah kas ya, karena dapat duit. Tapi karena ini nggak dapat duit, maka dia menjadi piutang. Dan ini ke depan akan kita tagih teman-teman ya. Kalau nggak kita catat bagaimana? Ya nanti kita lupa dong kalau ada orang yang utang sama kita. Dan kita nggak mengakui pendapatan atas pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Itu teman-teman ya. Oke, kita masuk ke tanggal 14. Membayar gaji 2 mingguan resepsionis periode 1-12 April. Nah, kita bayar gaji karyawan nih 2 mingguan sebesar 3 juta. Ketika kita membayar, otomatis kas kita keluar ya, 3 juta. Kas keluar di mana? Di kredit. Nah, terus ketika kita membayar gajinya, tentu ada muncul beban ya, beban gaji. Beban bertambah di mana? Di ini teman-teman, debit. Maka jurnalnya itu adalah beban gaji pada kas sebesar berapa tadi? 3 juta teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke tanggal 17. Ya, tanggal 17. Saya kasih warna biar lebih gampang lihatnya. Menerima kas dari klien atas honor tanggal 17 April. Di tanggal 17 April ternyata kita ada mengerjakan suatu project dari klien lah. Jadi ada honornya teman-teman sebesar 3.500.000 karena kita menerima kas dari klien atas pekerjaan yang kita kerjakan. Dan pekerjaan tersebut sudah kita kerjakan, maka kita anggap dia itu sebagai pendapatan. Ya, ingat teman-teman, pendapatan, bukan pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan diterima di muka itu berarti kita terima uang tapi belum kita kerjakan. Sedangkan ini sudah berupa honor, berarti sudah kita kerjakan.
maka di kreditnya itulah pendapatan. Kenapa di kredit pendapatan? Karena pendapatan bertambah di kredit ya. Debitnya itu apa? Tentu kas. Kenapa kas? Karena kas bertambah di debit yang di atas ya. Atau ini tentu bisa lihat. Oke. Sebesar berapa teman-teman? Sebesar 3.500.000. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk ke tanggal 18. Pada tanggal 18 ada membayar tunai atas pembelian barang habis pakai. Ini saya buat tanggal 18. Membayar tunai atas pembelian barang habis pakai. Berarti pada tanggal 18 kita ada melakukan pembelian barang habis pakai teman-teman ya. Pembelian barang habis pakai ini kata lainnya itulah perlengkapan ya. Di sini kita ada pembelian perlengkapan sebesar 2.500.000. Ketika kita membayar tunai, maka kas kita berkurang karena kita bayar tunai. Kas berkurang di mana teman-teman? Di kredit. Terus kita ada melakukan pembelian barang habis pakai. Kita ada beli perlengkapan. Berarti perlengkapan kita bertambah. Perlengkapan bertambah di mana teman-teman? Di debit. Maka jurnalnya itu adalah perlengkapan pada kas karena perlengkapan bertambah. Kita beli. Terus kas kita berkurang karena kita bayar ya. Sebesar berapa teman-teman? Sebesar 2.500.000. Oke. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ke tanggal 20 ya. Pekerjaan tanggal 4 telah diselesaikan sebesar 5 juta. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Pada tanggal 4 kita ada menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka ya sebesar 25 juta. Tanggal 4 kliennya itu kasih kita 25 juta atas pekerjaan sebuah jasa. Selama tanggal 4 sampai tanggal 20, ternyata atas proyek tersebut sudah ada kita kerjakan nih sebesar 5 juta. Maka ketika sudah kita kerjakan sebesar 5 juta, tentu 5 juta ini harus kita anggap sebagai pendapatan, bukan pendapatan diterima di muka lagi. Maka 5 juta ini harus kita adjustment sebagai pendapatan. Kenapa teman-teman? Iya, karena dari 25 juta yang dia berikan, 5 juta sudah kita kerjakan ya. Sisa 20 juta lagi yang belum kita kerjakan. Jadi harus kita adjustment, harus kita sesuaikan ya. Jadi di tanggal 20 ya, karena sudah kita kerjakan 5 juta, maka pendapatan kita bertambah 5 juta. Sini saya buat pendapatan 5 juta. Nah, pertanyaannya, debitnya apa? Debitnya itu tentu adalah pendapatan diterima di muka. Kenapa pendapatan diterima di muka? Karena pendapatan diterima di mukanya berkurang teman-teman. Berkurang di mana? Teman-teman bisa lihat nih. Di debit. Kenapa pendapatan diterima di mukanya berkurang? Iya dong teman-teman. Awalnya kan bertambah 25 juta nih. Terus kita kerjakan 5 juta. Jadi kan dia udah berkurang nih. Berkurang sebesar 5 juta. Sisa 20 juta. Jadi pendapatan diterima di mukanya menjadi di debit ya. Sebenarnya ini termasuk dalam komponen adjustment sih. Tapi di adjustmentnya itu pada saat dikerjakan gitu teman-teman ya. Bukan di akhir periode. Mungkin manajemen takut lupa. Jadi dia langsung melakukan proses adjustment pada saat itu juga. Nah pada tanggal 24 ini juga sama teman-teman ya. Dari tanggal 20 sampai 24 dikerjakan lagi sebesar 5 juta. Maka kita adjustment lagi. Proses adjustmentnya juga sama persis teman-teman ya jurnalnya ya. Pendapatan diterima di muka pada pendapatan sebesar 5 juta. Kenapa pendapatan diterima di muka di debit? Ya sudah pasti karena dia berkurang lagi sebesar 5 juta karena sudah dikerjakan. Kenapa pendapatan di kredit? Ya karena sudah dikerjakan. Jadi kita anggap sebagai pendapatan ya. Oke, kita masuk ke tanggal 26. Menerima kas dari klien atas pelunasan piutang usaha. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan ya. Ini atas pelunasan piutang usaha, bukan atas honor. Kalau tadi atas honor itu memang pada pendapatan karena kita mengerjakan suatu hal kita dapat pendapatan. Tapi ini dari pelunasan piutang usaha, maka kita dapat kas. Kas kita bertambah di debit ya. Atas pelunasan piutang usaha. Piutang usaha dilunasi, maka piutang usaha kita itu berkurang ya. Di tanggal 26, kas kita memang bertambah teman-teman di debit sebesar 25 juta. Nih, kas bertambah. Nah, yang menjadi masalah ada piutang yang dilunasi teman-teman. Piutang yang dilunasi membuat piutang itu berkurang. Ketika piutang berkurang, posisinya di mana teman-teman? Di kredit nih ya. Nah, berarti di sini piutang usaha di kredit sebesar 25 juta. Oke, gitu teman-teman ya. Kita masuk ke tanggal 27. Membayar gaji 2 mingguan resepsionis paruh waktu. Nah, sebesar 3 juta. Ini juga sama seperti tanggal 14 ya. Ketika ada pembayaran gaji, maka ada beban yang muncul. Beban bertambah di debit. Terus ketika membayar, maka kas kita berkurang. Kas berkurang di kredit. Oke, jurnalnya sama ya seperti yang tanggal 14 tadi kalau nggak salah. Iya betul nih, beban gaji pada kas. Ya, sebesar berapa teman-teman? Sebesar 3 juta ya. Sama juga nominalnya. Ya mungkin karena memang gajinya seperti begitu ya, tidak ada lembur dan lain sebagainya. Oke, tanggal 29 membayar telepon pemakaian bulan April. Nah, ketika dia membayar telepon itu termasuk ke beban. Beban bertambah di debit. Oke, beban telepon berarti ya. Dan ketika membayar maka kasnya berkurang. Kasnya berkurang di kredit ya teman-teman.
Berarti jurnal itu adalah beban telepon pada kas sebesar 1.500.000. Oke, teman-teman ya. Ini harusnya sih tidak ada masalah ya. Ini gampang banget. Nominalnya berapa? 1.500.000. Nah, untuk tanggal 30 juga sama. Ya, ini membayar tagihan listrik. Berarti akunnya sama, bedanya bebannya diganti menjadi beban listrik, teman-teman ya. Nominalnya berapa? Nominalnya 5.750 ya. Agak besar, 5 jutaan uang listriknya. Mungkin ini adalah pabrik. Oke, kita masuk ke tanggal 30 juga. Menerima kas dari klien atas pelunasan piutang. Nah, ini juga sama seperti yang tanggal ini, teman-teman, tanggal 26. Dia menerima uang ya untuk pelunasan piutang. Berarti kasnya bertambah. Di debit sebesar 2.500.000. Kreditnya apa? Piutang. Piutangnya berkurang sebesar 2.500.000. Kas bertambah 2.500.000, piutangnya berkurang karena dilunasi sebesar 2.500.000. Maka tanggal 30 jurnalnya sama seperti yang ini ya, tanggal 26 ya. Tonton lihat nih, tanggal 26 sama purchase. Beda hanya di nominal saja, 2.500.000. Oke, kita lanjut lagi ke tanggal 30 juga ya, di akhir periode. Aldo melakukan penarikan tunai untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta. Nah, ketika dia melakukan penarikan tunai untuk keperluan pribadi, itu dinamakan dengan prive ya. Ingat, penarikan modal itu adalah prive. Karena dia melakukan penarikan tunai, berarti otomatis kas kantor berkurang nih karena diambil owner. Ketika kas berkurang, maka kas posisinya di kredit. Dan akan ada muncul akun baru yaitu prive ya, penarikan. Prive posisinya di mana? Di debit ya, prive bertambah di debit. Maka teman-teman, tanggal 30 lagi, prive bertambah di debit pada kas berkurang di kredit. Sebesar berapa tadi dia tarik? 5 juta ya. Nah, ini jurnalnya teman-teman. Oke, sudah siap. Jadi di sini sudah selesai kita kerjakan untuk transaksi hariannya. Dan sekarang kita masuk ke proses AJP-nya teman-teman. Ini proses AJP-nya. Ada 6 kasus yang akan kita sesuaikan teman-teman. Dan ini berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Sebenarnya ini juga gampang teman-teman, jangan stres. Ini gampang banget. Kita kerjakan step by step. Yang pertama yang diminta disesuaikan itu adalah asuransi. Asuransi yang terpakai selama bulan April ada sebesar 600.000. Nah, kita kembali lagi ke soal paling atas terkait dengan pembayaran asuransi. Di tanggal 2 dia membayar asuransi untuk setahun sebesar 7.200.000 ya. Jurnalnya ini adalah asuransi dibayar di muka pada kas. Nah, pada akhir periode sudah terpakai sebesar 600.000. Maka harus kita sesuaikan teman-teman. Ketika asuransi tersebut sudah dipakai, maka kita anggap dia sebagai beban karena sudah kita nikmati teman-teman. Oke, maka di sini akan muncul namanya beban asuransi. Ya, beban bertambah di mana? Di debit. Oke. Pertanyaan teman-teman, apa kreditnya? Karena asuransi sudah terpakai dan kalau kita lihat di awal asuransinya sudah kita bayar duluan, ya. Maka di sini kreditnya itu adalah asuransi dibayar di muka. Kenapa? Karena biaya dibayar di muka itu berkurang di kredit, ya. Saldonya itu udah berkurang teman-teman. Awalnya tuh saldonya tuh 7.200.000, tapi sudah kita pakai 600.000 dan 600.000 itu sudah kita anggap sebagai beban. Maka saldonya ini enggak 7.200.000 lagi teman-teman, berkurang sebesar 600.000. Ya, maka kreditnya itu adalah asuransi dibayar di muka sebesar 600.000. Nah, inilah konsep dari adjustment ini teman-teman. Jadi logikanya itu, ini saya terangkan sekali lagi logikanya. Tanggal 2 kita bayar asuransi selama setahun sebesar 7.200.000. Ya, pada akhir periode sudah kita pakai 1 bulan sebesar 600.000. Maka jika kita masukkan ke laporan keuangan ya, ke neraca ya, kita lihat posisinya, asuransi kita ini nggak sebesar 7.200.000 lagi teman-teman, melainkan sebesar 6.600.000 lagi pada akhir periode. Kenapa? Karena 1 bulannya sudah kita pakai, dan ketika sudah kita pakai, kita anggap itu sebagai beban. Maka jurnalnya muncul adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Terus kita masuk ke yang B ya. Terpakai bahan habis pakai pada tanggal 30 April sebesar 2.100.000. Nah, perlengkapannya terpakai teman-teman pada tanggal 30 April sebesar 2.100.000. Ketika perlengkapan terpakai ya, maka perlengkapannya berkurang teman-teman. Perlengkapan berkurang di mana? Di kredit. Kenapa perlengkapan berkurang di kredit? Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, oke. Debitnya apa teman-teman? Karena terpakai, perlengkapan kita berkurang, maka kita anggap sebagai beban. Ya, debitnya adalah beban perlengkapan. Dan beban bertambah di debit. Ini teman-teman. Sebesar 2.100.000. Kita masuk ke yang C teman-teman. Penyusutan peralatan kantor untuk bulan April 1.550.000. Nah, pertanyaannya bagaimana jurnal penyusutan? Jurnal penyusutan itu adalah tentu debitnya itu adalah beban penyusutan ya, karena beban bertambah di debit. Pada apa teman-teman? Pada akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi bertambah di mana? Di kredit
nih teman-teman. Kalau teman-teman bingung terkait dengan logika aktiva tetap ini, bagaimana proses penyusunannya, teman-teman tenang saja. Ini materinya lagi saya susun ya. Semoga dalam waktu dekat bisa saya upload dan saya bisa menjelaskan kepada teman-teman bagaimana logika terkait dengan penyusutan aktiva tetap ya. Dan ini terkait dengan jurnalnya sudah baku teman-teman ya, ini ya. Sebesar 1.150.000. Oke. Untuk konsep dari penyusutan ini sih sebenarnya dalam akuntansi ya, yang namanya aktiva tetap itu harus disusunkan teman-teman. Itu sudah aturan bakunya ya. Karena kita itu punya pandangan bahwa yang namanya aset tetap itu nilainya itu tidak pasti sama, tidak selalu sama, dan cenderung menurun. Maka ada namanya sistem penyusutan ya. Kita selalu mengakui adanya penyusutan terhadap aset tetap. Untuk itu ketika kita mengakui adanya penyusutan, haruslah kita buat jurnalnya ya. Setiap periode pasti dia menyusut, dan ketika dia menyusut kita anggap sebagai beban ya. Dan kenapa kreditnya itu bukan nilai asetnya, melainkan akumulasi? Iya teman-teman, karena di neraca kita juga melihat berapa harga perolehannya. Terus nanti dia mengurangi akumulasi ya, sehingga nampak nilai bukunya. Dan akumulasi ini dia berada di neraca, berada di aktiva, dan dia posisinya di kredit. Makanya nanti dia mengurangi si nilai aset tetap tersebut. Mungkin itu saja. Saya masuk ke yang D. Gaji resepsionis yang terutang pada tanggal 30 April sebesar 3 juta. Nah teman-teman, ada gaji resepsionis yang terutang. Berarti pada tanggal 30 April seharusnya kita itu sudah membayar beban gaji kepada si resepsionis ini. Tapi belum kita bayar pula teman-teman. Ya mungkin karena gajiannya di hari Senin, sedangkan tanggal 30 itu hari Jumat misalnya saja. Alhasil karena sudah kita peroleh manfaatnya, ya dia sudah bekerja tapi belum kita bayar, sedangkan pembukuan harus tutup, kita tentu harus mengakui beban gaji dia. Ya, tidak boleh nggak kita akuin, nggak boleh nggak kita catat di akuntansi. Kenapa? Impactnya kalau nggak kita catat, pembukuan kita nggak real. Padahal kita harus mengeluarkan beban tersebut. Dan kalau kita nggak catat juga, nanti kita akan melimpahi beban periode ini ke periode selanjutnya. Alhasil menjadi tidak relevan ya. Harusnya pendapatan periode X kan diakuin pada pembukuan periode X juga beserta bebannya ya. Malah beban periode X kita akuin pada pembukuan periode Y misalnya. Itu kan nggak fair ya. Jadi sesuai dengan prinsip dasar akuntansi ya, dimana pendapatan beban periode X harus diakui pada periode X juga, maka ini harus kita sesuaikan teman-teman ya, karena sudah kita terima manfaatnya. Berarti di sini karena kita ada utang dia sebesar 3 juta dan 3 juta ini sudah kita terima manfaatnya, maka beban gaji kita catat sebesar 3 juta karena beban bertambah di debit. Kreditnya apa teman-teman? Kreditnya itu adalah hutang gaji. Kenapa hutang? Karena kita belum bayar dia ya, dan hutang itu memang posisinya itu adalah di kredit ya, bertambah ya, sebesar 3 juta teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang E teman-teman. Nah yang E ini sama seperti yang asuransi tadi yang A ya. Sewa yang terpakai selama bulan April itu sebesar 2 juta. Nah di awal kita sudah bayar selama 3 bulan 6 juta ya, di awal periode. Terus di akhir periode, di akhir bulan ya, kita itu sudah pakai sebesar 2 juta. Sudah kita terima manfaatnya sebesar 2 juta ya. Asumsikan teman-teman nih, sewa rumah nih ya 3 bulan 6 juta. Teman-teman bayar di awal periode, awal bulan. Pada akhir bulan tentu nilai yang teman-teman bayar itu sebesar 6 juta, tidak sebesar 6 juta lagi. Kenapa? Karena teman-teman sudah pakai selama 1 bulan. Tentu nilai teman-teman itu sisa 2 bulan atau sebesar 4 juta. Dan 2 juta ini atau nilai 1 bulan ini haruslah kita adjustment di akuntansi. Kenapa di adjustment? Supaya nanti laba kita yang kita buat di laporan keuangan ya, laporan laba rugi itu menjadi real dan tercermin sesuai dengan aslinya ya. Tujuannya itu teman-teman, tujuan adjustment. Alhasil di sini yang E ini ya harus kita sesuaikan. Bagaimana cara penyesuaiannya? Sebenarnya teman-teman boleh nyontek yang pertama ini sama persis ya, beban asuransi pada asuransi pribadi muka. Bedanya di sini bukan beban asuransi teman-teman, yaitu beban sewa. Kenapa beban sewa? Karena kan di sini kan berhubungan dengan sewa ya. Beban bertambah di debit karena berhubungan dengan sewa, maka beban sewa. Kreditnya itulah sewa dibayar di muka. Kenapa sewa dibayar di muka? Karena kita menggunakan metode harta ya, dan di awal kita mencatat sebagai sewa dibayar di muka pada kas. Berapa nominalnya teman-teman? Sebesar 2 juta. Oke, sekarang kita lanjut ke yang F. Pekerjaan tanggal 4 telah diselesaikan sebesar 5 juta. Nah, ini tanggal 4 teman-teman. Kita tanggal 4 menerima pendapatan diterima di muka sebesar 25 juta. Terus di tanggal 20 dan 24 kita kerjakan sebesar 5 juta ya. Dan di tanggal 30 di akhir periode sudah kita kerjakan juga sebesar 5 juta. Maka kita adjustment ya. Awalnya kita catat tuh kas pada pendapatan diterima di muka. Sekarang pendapatan diterima di mukanya kita pindah ke debit ya, karena berkurang sebesar 5 juta. Dan di kreditnya apa teman-teman? Kreditnya itulah pendapatan. Kenapa pendapatan? Karena sudah kita kerjakan, sudah sah jika kita mau anggap dia sebagai pendapatan. Oke. Dan ini sudah selesai kita kerjakan semuanya teman-teman ya, jurnalnya.
Sekarang kita sisa melakukan proses sum saja, atau kita jumlahkan semuanya. Dan kita lihat apakah balance atau tidak. Seharusnya sih balance teman-teman ya. Oke, sudah balance. Sampai di sini jurnal yang kita buat ini sudah balance teman-teman. Tapi ingat, dalam akuntansi balance saja belum tentu benar. Bisa jadi ini ada akun yang kita salah catat ya, atau salah pengelompokan. Makanya penting banget itu kita itu tahu posisi akun. Dan sebenarnya tahu posisi akun juga belum menjamin bahwa kita itu nggak salah catat. Kita juga harus bisa mentranslate bagaimana logika transaksi ini ke dalam bentuk jurnal. Kalau salah gimana? Tentu ada namanya jurnal koreksi. Tapi kalau kita pakai jurnal koreksi secara terus menerus, maka pembukuan kita akan jelek teman-teman ya. Dan kalau di perusahaan besar itu biasa ada dendanya. Jadi saran saya sih tetap hati-hati dalam proses pencatatan. Dan kalau memang ada yang nggak jelas, tanya kepada atasan ya, bagaimana sistem pencatatan yang bagus ya, yang mudah dimengerti. Dan ingat teman-teman, yang namanya akuntansi itu kita menyajikan data itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk manajemen. Sehingga sebuah pembukuan yang bagus itu haruslah bisa dimengerti oleh semua orang, bukan hanya dimengerti oleh si akuntan saja atau si pencatat. Itu teman-teman ya. Oke. Ini sudah selesai dan kita masuk ke kertas kerja simple ya. Di sini saya jelaskan sedikit teman-teman. Jika teman-teman menggunakan metode biasa atau metode buku besar, maka teman-teman harus buat buku besarnya masing-masing. Contoh buku besar kas, teman-teman pindahkan nih debitnya di jurnal awal, di tanggal 1 ya ke kredit, tanggal 2 ke kredit, tanggal 4 ke debit, dan seterusnya hingga teman-teman dapat saldo akhirnya. Saldo akhirnya itu nanti akan teman-teman pindahkan ke neraca saldo. Itu secara sistematika biasanya atau prosedur biasanya. Itu nggak salah teman-teman, dan memang itu yang harus dilakukan. Tapi karena kita menghemat waktu ya, saya tidak menggunakan sistem seperti begitu. Saya menggunakan sistem ringkasnya. Bagaimana saya bisa mendapatkan nilai buku besar secara cepat dan tepat. Tapi ini tidak bisa dipakai di perusahaan. Kenapa tidak bisa? Karena di perusahaan itu transaksinya banyak banget. Kalau teman-teman pakai cara saya, teman-teman akan menjadi bingung ya. Makanya itu lebih gampang pakai buku besar. Tapi karena ini transaksinya sedikit banget, kita bisa pakai cara ini. Dan biasa cara ini memang dipakai hanya untuk membahas soal saja. Nah, bagaimana caranya? Pertama, konsepnya sama seperti buku besar. Bedanya, saya itu langsung menggunakan rumus, menggunakan Excel ya. Jadi di sini kan ada jurnal umum plus AJP nih. Dan ada kas, ada debit. Di sini saya tuh langsung menjumlahkan yang kas di debit. Contoh ini 1 ya. Terus ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Oke, ada 6 di debit. Oke, saya tekan enter ya. Setelah saya buat, ini saya warna yang saya pindahkan. Oke. Ini maksudnya apa teman-teman? Maksudnya saya anggap ini adalah buku besar saya dan ini langsung neraca saldonya. Terus saya buat lagi yang kredit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada lagi ya. Oke, ada 10 transaksi. Setelah itu saya warnai. Yang saya warnai itu pertanda sudah saya pindahkan teman-teman, supaya saya tidak silap atau saya double entry ya. Kalau double entry nanti impactnya itu menjadi tidak bisa balance. Nah, di sini tonton lihat ya, kas ada debit, ada kredit. Saldo kas itu ada di debit. Maka nih, saya langsung mendapatkan nilai buku besar atau nilai saldo akhir kas secara cepat ya. Jika tonton pindahkan satu persatu pun di buku besar, ya hasilnya akan ini juga. Dengan cara seperti begini teman-teman, saya itu tidak perlu membuat format buku besar lagi, saya pindahkan satu persatu. Tapi ingat, cara seperti begini ini hanya bisa dipakai untuk mengerjakan soal, bukan dalam dunia kerja ya. Kalau dalam dunia kerja teman-teman mau pakai cara seperti begini, mungkin bisa-bisa saja, tapi teman-teman itu harus sebagai seorang owner. Kalau teman-teman bekerja di perusahaan, saya yakin ini tidak bisa, tidak relevan sama sekali. Dan tujuan saya menggunakan metode ini supaya menghemat durasi. Karena kalau saya buat formatnya satu persatu, nanti lama banget. Padahal kan konsepnya itu cuma pindah-pindah doang. Oke, kita lanjut ke piutang usaha. Ini ada 1. Kita cek lagi, ada 2 di debit ya. Terus ya cuma 2 saja piutang. Oke. Setelah saya pindahin, saya kasih warna. Nah, kenapa saya kasih warna? Supaya tidak double entry, dan mana tahu ada yang silap, ada yang ketinggalan, nanti pada saat akhir saya akan nampak. Yang tidak diwarna itu berarti saya kelewat gitu ya. Makanya itu penting banget dikasih warna supaya jangan bingung gitu teman-teman ya. Oke, ini ada 2 juga. Nah, 1, 2. Oke. Dan posisinya juga saya sudah dapat. Sekarang kita masuk ke perlengkapan bahan habis pakai. 1, 2. Ya, perlengkapan cuma 2 di debit ya. Langsung kita kasih warna. Di kredit kita lihat ada beberapa dan ada 1 ya. Oke. Jangan lupa dikasih warna juga teman-teman yang sudah dipindahkan.
Peralatan kantor. 1, 2. Hanya 2 ya. Oke, hanya 2. Langsung kasih warna teman-teman. Masuk ke akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan. Sepertinya ada 1 di bagian ini. Bagian adjustment ya. Kasih warna juga, jangan lupa jika sudah, supaya jangan silap. Di sini ini posisinya di kredit ya. Oke. Lanjut lagi sewa di bed di muka. Sewa di bed di muka harusnya ada 1 saja ya. Dan di kredit ada 1. Oke. Jangan lupa dikasih warna supaya tidak double entry. Terus asuransi. Asuransi di bed di muka harusnya juga 1 saja. Dan di AJP ada 1. Oke, jangan lupa dikasih warna. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, kalau transaksinya banyak banget pasti teman-teman bingung. Ini karena sedikit saja, kita bisa pakai cara ini, cara cepatnya. Hutang usaha. Nah, ini ada 1. Sepertinya 1 saja ya. Ada 1 saja. 5 juta. Nih, 5 juta. Terus di kreditnya sepertinya ada 1 juga. Ini ya, 5 juta. Oke. Hutang gaji. Hutang gaji setahu saya di AJP ya. Di ajudan penyesuaian. Nih, hutang gaji di kredit ya. Sorry, saya salah posisi. Di kredit. Oke. Ini sudah ya. Terus pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka setahu saya ada 1 di sini ya. Terus di debit ada beberapa. Karena tadi sempat dikerjakan ya. 1, 2, dan 3. Oke. Ya, terus kita kasih warna jika sudah. Nah, kita lanjut lagi ke hutang pajak. Hutang pajak setahu saya tidak ada. Terus modal. Modal ada 1 saja ini ya, 1.409.000. Terus laba rugi ditahan belum ada. Prefab. Nih, 5 juta. Kasih warna teman-teman jika sudah. Nah, ini sudah ya. Pendapatan usaha. Pendapatan usaha setahu saya ada beberapa. Ini 2.500.000, 7.500.000, 3.500.000, 5 juta, 5 juta, dan 5 juta. Oke. Ini ya, 24.500.000 ya. Oke. Ini juga sudah saya kasih warna. Terus ada beban iklan. Nah, beban iklan di debit. Nih, 500.000. Sudah. Kita kasih warna. Beban gaji 3 juta. Setahu saya beban gaji ada beberapa ya. Nah, beban gaji ada 3 teman-teman ya, beban gaji ya. 1, 2. Nah, terus ada beban apa lagi? Ada beban telepon. Nah, beban telepon nih ya, tanggal 29, kasih warna. Terus beban listrik 5.750.000, kasih warna juga. Terus beban asuransi ini kasih warna juga. Terus apa lagi? Beban habis pakai atau beban perlengkapan 2.100.000, kasih warna juga. Terus beban penyusutan peralatan ya, sama beban sewa. Oke, sudah semuanya nih. Ini sama ini. Oke, sudah. Nah, sekarang teman-teman, karena sudah kita pindahkan semuanya, kita sum juga. Harusnya itu nilainya itu sama teman-teman ya. 282.600.000. Nah, sama. Sama dengan ini. Oke. Jika sudah sama, berarti apa yang kita pindahkan itu sudah sesuai teman-teman ya. Sudah pas. Karena sisa kita buat saja neraca saldonya. Nah, ini posisinya di debit ya. Ini 0, terus ini posisinya di kredit. Ingat tidak ada yang negatif ya. Ini posisinya, terus ini 0, ini posisinya di kredit. Prefab di debit, pendapatan di kredit, terus beban-beban semua di debit. Oke. Jika sudah, kita sum dan harusnya itu dia balance, nggak boleh nggak balance. Nah, balance teman-teman. Oke. Di sini ada neraca saldo. Ya. Ini adalah buku besar, tapi dengan cara yang sangat-sangat singkat teman-teman. Saya ingati sekali lagi, kalau teman-teman mau pakai cara buku besar itu boleh banget ya. Kalau teman-teman punya waktu di rumah mau ngerjakan boleh banget. Ini saya pakai cara yang sangat-sangat singkat, dan ini cara ini tidak saya rekomendasikan di perusahaan jika bekerja. Ini hanya berlaku untuk mengerjakan soal saja teman-teman ya, dengan cara sangat singkat. Sekarang teman-teman, kita akan membuat laporan keuangannya. Dalam laporan keuangan ada 3 laporan keuangan yang biasa kita kerjakan. Sebenarnya ada 5, tapi yang biasa kita kerjakan itu ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi.
Kita harus memulai dari laporan laba rugi. Setelah itu kita masuk ke laporan perubahan modal, baru kita bisa masuk ke neracanya untuk menyusun laporan keuangannya ya. Pada laporan laba rugi ada komponen apa saja. Nah, di sini tonton lihat nih akun-akun laporan laba ruginya. Dia hanya ada pendapatan dan beban saja. Ini lebih simpel daripada perusahaan dagang. Ya, ini dia sistem perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa itu gampang banget, dia itu hanya pendapatan kurang beban. Kalau dia perusahaan dagang ada namanya komponen HPP, harga pokok penjualan. Karena ini perusahaan jasa, langsung saja berarti pendapatan dikurang beban. Ini saya langsung copy paste saja akunnya. Pendapatannya berapa teman-teman? Ambil dari di sini teman-teman. Perkiraan buku besar atau neraca saldo. 28.500.000. Bebannya itu semua di sini teman-teman. Oke, ini saya copy paste saja. Maka labanya itu pendapatan dikurangi beban-beban. Oke, didapat labanya itu 5.500.000 teman-teman ya. Ini adalah laporan laba ruginya. Saya kasih kolom lah biar lebih bagus ya. Oke. Sekarang kita masuk ke laporan perubahan modal. Bagaimana format laporan perubahan modal ya. Laporan perubahan modal formatnya itu adalah modal awal ya ditambah laba ya atau dikurangi rugi kalau misalnya rugi ya. Baru dikurangi prive sama dengan modal akhir. Berarti modal awal ya ditambah strip dikurangi laba atau rugi, baru dikurangi prive sama dengan modal akhir. Modal awalnya berapa teman-teman? Modal awalnya nih ambil dari sini teman-teman, 147.900.000. Sekarang dia laba atau rugi? Laba, maka ditambah. Nah, prive-nya berapa teman-teman? Prive-nya itu ada sebesar nih 5 juta dikurangi prive ya, ini formatnya. Maka modal akhirnya itu adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Dapatlah modal akhirnya sebesar 148.400.000. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke neracanya. Bagaimana format neraca? Nah, untuk format neraca sebenarnya cara menghafalnya gampang banget teman-teman. Ingat, neraca itu terdiri dari aktiva dan pasiva. Itu dulu diingat teman-teman di awal ya. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, ini dulu teman-teman biar gampang ingatnya. Pasiva terdiri dari hutang lancar, ada juga namanya hutang jangka panjang. Ini tidak selalu ada teman-teman ya, tapi ini saya buat supaya teman-teman lebih gampang mengerti. Dan modal. Kenapa terdiri dari hutang dan modal? Karena ini kan sama seperti persamaan dasar akuntansi ya. Harta sama dengan kewajiban tambah modal. Harta kita berasal dari kewajiban atau dari modal ya. Maka aktiva ada harta di sini, aktiva lancar dan aktiva tetap sama dengan hutang lancar tambah hutang jangka panjang tambah modal atau kewajiban tambah modal. Nah, pada aktiva lancar, teman-teman lihat di sini ada apa saja. Ini teman-teman, ada kas, ada piutang, ada bahan habis pakai, ada biaya dibagi muka ya. Ini peralatan ini masuk ke aktiva tetap ya. Jadi ini saya pindahin dulu. Maka di sini saya buat total aktiva lancar. Oke, dapat. Untuk aktiva tetap terdiri dari apa saja? Terdiri dari ini teman-teman, peralatan dan akumulasi penyusutan. Oke, peratannya berapa teman-teman? 15.500.000. Akumulasinya 1.550.000. Oke, total aktiva tetap. Ingat, karena akumulasi maka dia harus dikurang teman-teman ya. Dan karena ini posisinya di kredit. Ya ingat, jangan di kredit nih. Jadi dia harus mengurangi, jangan ditambah teman-teman. Kalau ditambah itu nggak bisa beres nanti. Total aktivanya berapa teman-teman? Total aktivanya itu adalah 147 ditambah ini. Oke. Kita masuk ke pasiva. Di pasiva, ini udah saya pindahkan ya. Ada komponen nih teman-teman, hutang gaji dan pendapatan diterima di muka ya. Ini termasuk dalam hutang lancar. Oke. Kita pindahkan juga nominal teman-teman nih, 3 juta dan 10.000. Oke. Nah, jadi karena dia nggak punya hutang jangka panjang, ini saya hapus saja. Saya buat total hutang lancar sebesar 13 juta. Nah, modalnya berapa teman-teman? Modalnya jangan ambil dari sini teman-teman. Ya, jangan ambil dari sini. Kenapa? Karena dia sudah melalui tahap laporan perubahan modal. Ambil dari sini teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya buat total pasiva kewajiban tambah modal. Kewajiban tambah modal. Didapat teman-teman 1.061.400.000. Dan ini sudah balance teman-teman. Oke. Nah, oke. Jadi sudah selesai teman-teman yang kita kerjakan. Laporan keuangannya sudah balance dan
Ini sudah kita sajikan teman-teman ya, sudah siap kita sajikan. Kesimpulan transaksi ini apa teman-teman? Kesimpulannya itu adalah perusahaannya memperoleh laba. Namun labanya ini hampir ditarik seluruhnya karena preview itu 5 juta. Sehingga modalnya itu sebenarnya bertambah cuma sebesar 500.000 saja. Namun overall sih keuangannya masih positif atau masih laba meskipun labanya tipis banget ya. Dan kalau teman-teman mau kaji lagi itu teman-teman mau masuk ke analisa laporan keuangan. Tapi kita tidak perlu bahas terlalu jauh. Kesimpulannya itu adalah kita sudah mengerjakannya dan menggunakan sistem kertas kerja simple ini ya. Dan untuk latihan 1A sudah siap kita kerjakan. Nah, mungkin ini terkesan panjang banget, tapi nggak apa-apa teman-teman, kerjakannya santai saja pada saat waktu luang. Dan jangan lupa nyontek dari posisi akun supaya lebih mudah dan lebih gampang. Kita masuk ke latihan 1B teman-teman. Ini simple banget nih, gampang banget ya. Ini jangan dibawa stres. Dan ini sebenarnya singkat banget. Kita tadi di latihan 1A sudah mengerjakan laporan keuangan. Otomatis jika masuk ke latihan 1B, ini akan terasa mudah banget. Nah, sekarang jika teman-teman dihadapi oleh kasus tipe begini, ya teman-teman dikasih akun-akun, terus teman-teman disuruh mengerjakan laporan laba rugi, terus perubahan modal dan neraca. Pertama kali yang teman-teman lakukan itu adalah teman-teman harus tahu ya komponen laporan laba rugi itu ada apa saja. Terus laporan perubahan modal itu ada apa saja, dan laporan neraca itu ada apa saja ya. Laporan laba rugi ini cenderung memiliki akun-akun laba rugi di mana dia itu biasanya itu adalah pendapatan, penjualan ya, harga pokok penjualan itu ada HPP, ada persediaan, terus ada beban-beban ya. Nah, di sini teman-teman kan ada banyak nih akun ya. Supaya mudah, kita warnai dulu yang mana masuk ke laporan laba rugi. Akumulasi pensusutan ini masuk ke mana? Masuk ke neraca. Jadi saya kasih kode saja mungkin lebih gampang. N neraca ya. Kalau teman-teman bingung posisi akunnya, teman-teman sebenarnya boleh nyontek di sini juga ya. Nah, komponen laba rugi ada ini saja. Sedangkan sisanya ini adalah komponen harta kewajiban. Nah, ini sebenarnya pun boleh dihafal. Akumulasi pensusutan N. Ini teman-teman lihat nih. Nah, dia komponen neraca nih, harta tidak lancar. Oke. Terus aktiva tetap neraca udah pasti ya, namanya sudah aktiva. Ini harta. Nah, untuk beban-beban, beban bunga, beban operasi itu adalah komponen laba rugi ya. Nah, ini kalau teman-teman ragu nih, komponen laba rugi nih. Oke. Goodwill itu adalah harta aktiva tidak berwujud, tapi itu termasuk ke harta tidak berwujud. Maka goodwill itu adalah komponen dari neraca. Di sini tidak ada teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak terkait dengan goodwill, teman-teman bisa cek ini ya, pembentukan dan operasi persekutuan. Ini ada videonya nih, ini terkait dengan goodwill ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak terkait dengan goodwill, di sini ada jelaskan dia itu adalah aktiva tidak berwujud. Oke. Harga pokok penjualan. Nah, HPP ini adalah komponen dari laba rugi. Hutang bank jangka panjang, neraca. Hutang-hutang itu semua neraca ya. Kas neraca. Nah, laba rugi berjalan, laba rugi ditahan ini sebenarnya cuma informasi tambahan saja ya. Modal neraca. Penjualan, nah ini laba rugi. Persediaan neraca. Piutang dagang neraca. Surat berharga neraca. Uang muka neraca dan neraca. Oke. Jadi komponen laba ruginya ini cuma ada 4 saja teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kok nggak ada HPP bang? Iya. Di sini ada akun HPP. Karena dia itu menggunakan sistem perpetual, sedangkan di sini kan posisi akun periode. Tapi is okay, nggak masalah. Karena kan kalau di sini teman-teman ngerti konsepnya juga, dia itu kan mencari HPP ya. Berarti kalau mencari HPP, otomatis HPP-nya kan berada di laporan laba rugi. Maka di sini bisa kita asumsikan, bisa kita simpulkan bahwa dia itu berada di laporan laba rugi. Sekarang kita sisa pindahkan saja yang ada di laporan laba rugi. Ada 4 nih teman-teman. Bagaimana cara pindahkannya? Ya pindahkan saja. Laporan laba rugi. Pertama ada penjualan sebesar 115 juta. Terus harga pokok penjualan sebesar 85 juta. Nah, penjualan dikurangi harga pokok penjualan akan menghasilkan laba kotor teman-teman. Ya, itu sudah formatnya ya. Sama seperti begini teman-teman. Kalau di laporan periode penjualan ya, terus cari HPP. HPP-nya itu kan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir ya. Nanti baru penjualan dikurang HPP mendapatkan laba kotor. Ya, jadi ini sudah formatnya. Dan format ini penting kita ketahui teman-teman ya. Terus setelah dapat laba kotor maka dikurangi dengan beban bunga teman-teman ya. Setelah dikurangi beban bunga maka akan didapat laba bersih. Laba bersih di sini adalah 24.100.000. Ternyata teman-teman 24.100.000 ini sesuai dengan soal teman-teman ya. Jadi bisa kita katakan bahwa ya ini sudah sesuai dengan soal. Oh ya, laba rugi di tani adalah komponen neraca teman-teman ya. Sorry. Nah, di sini teman-teman laporan perubahan modal saya tadi lupa jelaskan ya, bahwa di sini dia menggunakan laba rugi ditahan atau laba ditahan.
Laba ditahan ini teman-teman sebenarnya ini adalah komponen modal. Nah, kenapa yang namanya laba ditahan itu dipisahkan dengan komponen modal? Untuk perusahaan dalam bentuk PT, ya mereka itu mengakui modal itu berdasarkan akte yang mereka catatkan. Jadi kalau misalnya dia store modal sebesar 1 juta, maka modalnya itu tetap sebesar 1 juta. Kalau dia memperoleh laba, maka ataupun rugi ya, itu masuk ke komponen laba rugi ditahan. Tidak akan disatukan dengan komponen modalnya, kecuali dia berbentuk CV atau berbentuk usaha dagang ya. Untuk PT modal sendiri dipisahkan karena memang sudah ada porsinya. Dan ini mungkin dia itu berbentuk PT. Jadi di sini dia itu menggunakan laba rugi ditahan. Dan karena dia memisahkan komponennya dari modal, maka di sini laporan perubahan modalnya itu menggunakan laba atau rugi ditahan, bukan menggunakan si modal ya, jangan salah ya. Maka laba rugi ditahannya itu sebesar 27 juta ditambah laba bersihnya dari atas nih 24 juta 100 ribu ya. Tentu lihat ada preview nggak? Tidak ada ya. Maka laba ditahan akhirnya itu menjadi ini teman-teman 51 juta 100 ribu. Oke, sampai di sini sudah clear ya. Oke teman-teman, kita masuk ke neraca. Pada neraca seperti latihan 1A yang saya jelaskan tadi, ada aktiva dan ada pasiva. Aktiva sendiri terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Ini kita buat saya dulu teman-teman ya, biar lebih gampang. Nah, setelah kita buat seperti begini, kita hanya perlu membagi saja teman-teman ya. Yang mana aktiva lancar dan mana aktiva tetap. Ya, kita bahas aktiva dulu. Di sini ada kas dan bank, ini adalah aktiva lancar. Terus ada persediaan, ada piutang, ada surat berharga, dan ada uang muka atau biaya di muka. Nah, ini adalah komponen dari si ini teman-teman, si aktiva lancar. Nah, teman-teman pindahkan. Oke. Setelah teman-teman pindahkan, teman-teman buat total aktiva lancar. Ya, kita zoom dan dapat hasilnya. Setelah itu kita lihat aktiva tetap ada komponen apa saja teman-teman. Nih, ada aktiva tetap sebesar 21 juta ya. Terus ada akumulasinya 2.650.000. Oke. Sudah kita kasih warna. Nah, di sini ingat teman-teman, bagaimana cara menghitung total aktiva tetap. Tentu aktiva tetapnya harus kita kurangi dengan penyusutannya, karena si penyusutan ini berada di kredit ya, bukan berada di debit. Dapatlah total aktiva tetapnya 18.350. Nah, di sini ada aktiva lainnya teman-teman ya, atau aktiva tidak berwujud, yaitu goodwill. Jangan lupa teman-teman ya. Nih, dia juga bagian dari neraca nih ya. Sebenarnya ini bisa saja masuk ke aktiva lancar, tapi kalau teman-teman mau masukkan dia ke komponen luar juga boleh ya, atau komponen lainnya ya, karena memang dia tidak berwujud. Maka total aktivanya itu adalah goodwill ditambah total aktiva tetap ditambah total aktiva lancar. Didapatlah ini teman-teman total aktivanya ya. Ini saya kasih warna supaya lebih jelas. Oke. Oke teman-teman, kita masuk ke pasiva ya. Aktiva sudah selesai. Di pasiva kita buat dulu yang lebih gampang ya. Pasiva itu kan kewajiban tambah modal ya. Kewajiban itu kan terdiri dari hutang jangka pendek, terus ada hutang jangka panjang, terus ada modal. Dan modal di sini kan dia itu kan udah diaktekan ya, berarti ada muncul laba ditahan. Nah, ini secara simpelnya teman-teman ya. Kenapa kita buat gini supaya lebih gampang pembagiannya. Nah, sekarang kita cari hutang jangka pendek itu dia ada apa saja teman-teman. Kita lihat di sini. Ternyata ada hutang dagang dan hutang pajak. Terus ada juga nih uang muka pelanggan. Nah, uang muka pelanggan nih uang yang sudah dibayar ya, tapi belum kita kerjakan, maka statusnya sebagai hutang. Oke. Ini saya kasih warna ya, biar warnanya beda. Terus kita pindahkan di hutang jangka pendeknya. Nah, hutang jangka panjang ada apa saja? Ada hutang bank jangka panjang teman-teman. Ini ada satu. Oke. Terus modal. Modalnya berapa teman-teman? Di sini ada ya. Modalnya itu adalah 10.200.000. Dan ingat, modal ini tidak berubah teman-teman ya, karena dia sudah diaktekan seperti cerita saya tadi teman-teman ya. Dan sekarang laba ditahan. Laba ditahannya berapa teman-teman? Laba ditahannya itu sebesar 51.100.000. Jangan ambil dari sini teman-teman, tapi ambil dari sini yang sudah melalui proses laporan perubahan modal ya. Sekarang sisa kita buat total pasifanya, laba ditahan ditambah modal ditambah hutang jangka panjang ditambah uang muka pelanggan ditambah hutang pajak ditambah hutang dagang, dapat 116.985.500. Nah, sudah beres teman-teman dan sudah sesuai dengan soal yang diberikan. Berarti soal ini sudah selesai kita kerjakan. Dan ya, sudah selesai teman-teman. 2 soal kita bahas. Harusnya sih tidak sulit, ini hanya proses pindah-pindah saja. Dan teman-teman bisa latihan sering-sering supaya makin fasih lagi atau semakin bisa lagi ya. Oke teman-teman, sudah selesai kita kerjakan. Mungkin panjang juga ya video kali ini ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau ada waktu luang saja baru kerjakan. Kalau lagi sibuk ya nggak apa-apa nanti. Pokoknya ada waktu luang baru kerjakan lah, karena kan ini bersifat menambah skill ya, atau menambah pengalaman dan pengetahuan. Jadi tidak harus buru-buru,
Dan mungkin itu dulu tonton video dari saya. Saya terima kasih banget kepada teman-teman semua yang sudah support saya. Mohon maaf banget kalau saya tuh makin lama uploadnya. Ya karena memang ada faktor kerjaan dari kantor. Dan faktor ini itulah namanya juga part time ya. Kita nggak bisa fokus ke sini. Tapi saya sebisa mungkin tetap menyusun konten, membuat konten ya. Ya karena mungkin itu salah satu hobi saya. Tapi dengan adanya support dari teman-teman, dengan ada dukungan dari teman-teman ya, dan kepada donatur juga, ya saya terima kasih banget ya, sehingga saya tetap masih bisa berkarya sampai hari ini. Mungkin dulu tonton video dari saya. Jika teman-teman ada masukan, jangan segan-segan untuk memberikan komentar ya, atau saran, atau ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk langsung komentar saja di kolom komentar. Nanti pasti akan saya baca dan saya jawab jika memang pertanyaannya itu masih belum ada jawabannya ya. Mungkin itu dulu tonton video dari saya. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah.